Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Nina Permatasari selaku dosen mata kuliah Profesi Kependidikan dan teman-teman semua yang hadir pada perkuliahan pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang karakteristik guru abad 21 serta tuntutan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama ada Anissa Widiana Mentari, ada Imade Mastra Suena, ada Dia Dwi Kurniawati, Juhriah Nafisah, Antum Dia Fitriani, Hayatun Nafisyah, dan saya sendiri Nurmaika Ramadina dan Ida Rahmiyati dan Inayatul Wahdaniah. Pokok pembahasan presentasi pada kali ini yang pertama ada keberadaan guru dalam abad ilmu pengetahuan, yang kedua karakteristik dan ciri-ciri guru abad 21, yang ketiga tantangan dan peran guru abad 21, yang keempat pengertian serta perbedaan pendidikan di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, yang kelima tuntutan revolusi industri 4.0 dan tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0, dan yang terakhir ada tuntutan era society 5.0 dan tantangan pendidikan di era society 5.0. Nah, yang pertama mengenai keberadaan guru dalam abad ilmu pengetahuan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Guru merupakan profesi tertua di dunia seumur dengan keberadaan manusia. Apabila melihat kehidupan masyarakat yang semakin terdiferensial dan ketika semua orang mempunyai banyak pilihan sebagai ladang kehidupannya, maka citra profesi guru kian merosot dalam kehidupan sosial, apalagi masyarakat makin lama makin terarah kepada kehidupan materialistis sehingga suatu profesi dinilai sesuai nilai materinya. Oleh sebab itu, tidak heran bila profesi guru termarginalkan dan menjadi pilihan terakhir. Fenomena tersingkirnya profesi guru dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu gejala global. Secara umum, kehidupan sosial budaya masyarakat turut mengalami pergeseran. Pada abad ini telah terjadi pergeseran karakter masyarakat secara fundamental yang sangat berpengaruh terhadap tuntutan perubahan karakteristik guru pada abad 21. Bentuk sederhana yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah tingkat ketergantungan mereka terhadap alat komunikasi berupa handphone Android. Dan juga ada dalam sebuah ungkapan yang disebutkan bahwa buku bisa digantikan dengan teknologi, tetapi peran guru tidak bisa digantikan. Bahkan diperkuat, guru harus bisa memanfaatkan teknologi digital untuk mendesain pembelajaran yang kreatif. Jadi, kita telah ungkapan tersebut bisa saja dimaknai bahwa buku bisa digantikan dengan teknologi, artinya internet sudah menyediakan semua kebutuhan informasi tentang materi sedang dan yang akan dipelajari oleh siswa nantinya. Akan tetapi peran guru tidak bisa digantikan. Di sini guru berperan sebagai motivator dan juga fasilitator, yaitu membantu dan memfasilitasi siswanya mencari informasi dari berbagai sumber yang lebih beragam. Itu saja dari saya. Kemudian mengenai karakteristik dan ciri-ciri guru abad 21 akan dijelaskan oleh Juhriah Nafisah. Kepada Jojo dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik atau ciri-ciri guru abad 21. Abad 21 sendiri terkenal dengan teknologi informasi dan komunikasinya yang semakin maju. Menurut International Society of Technology and Education, karakteristik keterampilan guru abad 21 di mana era informasi menjadi ciri utamanya, membagi keterampilan guru abad 21 ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama, mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik. Salah satu indikatornya yaitu melibatkan peserta didik dalam menggali isu dunia nyata dan memecahkan permasalahan otentik menggunakan alat dan sumber digital. Yang kedua yaitu merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital. Salah satu indikatornya
indikatornya yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kaya akan teknologi yang memungkinkan semua peserta didik merasa ingin tahu dan menjadi partisipasi aktif dalam menyusun tujuan belajarnya, mengelola belajarnya sendiri, dan mengukur perkembangan belajarnya sendiri. Yang ketiga, menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital. Salah satu indikatornya yaitu menunjukkan kemahiran dalam sistem informasi dan mentransfer pengetahuan ke teknologi dan situasi yang baru. Yang keempat yaitu mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital. Salah satu indikatornya yaitu mendorong, mencontohkan, dan mengajar secara sehat, legal, dan etis dalam menggunakan teknologi informasi digital, termasuk menghargai hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan dokumentasi sumber belajar. Yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional. Salah satu indikatornya yaitu menunjukkan kepemimpinan dengan mendemonstrasikan visi impulsi teknologi, berpartisipasi dalam pengembangan keputusan bersama dan penggabungan komunitas, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan teknologi kepada orang lain. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Jojo atas penyampaiannya. Kemudian materi selanjutnya mengenai tantangan dan peran guru abad 21 akan disampaikan oleh Hayatun Natisha. Kepada Haya dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Jadi, Gapmasters pada tahun 2005 mengidentifikasi 5 tantangan utama yang dihadapi pembuat kebijakan pendidikan saat ini. Pertama, untuk meningkatkan kualitas pengajaran penting untuk meningkatkan status guru. Untuk mengembangkan pengajaran sebagai profesi berbasis pengetahuan, lulusan yang lebih mampu harus tertarik pada kursus pelatihan guru. Kedua, bisa menunjukkan bahwa beberapa negara telah berhasil mengangkat tingkat pencapaian dan mengurangi perbedaan yang terkait dengan latar belakang sosial ekonomi siswa. Ketiga, kurikulum sekolah harus berusaha membekali siswa untuk menghadapi dunia yang berubah dan berubah secara signifikan. Alih-alih mengajar mata pelajaran dalam isolasi dan terfokus pada penguasaan informasi faktual, akan lebih bermanfaat untuk mengajarkan kurikulum dengan fokus pada tema dan siswa menangani masalah secara kolektif. Keempat, ada kebutuhan untuk menggunakan cara-cara yang lebih fleksibel dalam menyesuaikan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan teknologi untuk lebih menargetkan tingkat pencapaian dan kebutuhan belajar individu saat ini. Kelima, lintasan belajar siswa yang berprestasi rendah perlu diidentifikasi sehingga siswa yang berisiko dapat diidentifikasi sejak dini dan masalah mereka dapat diatasi. Tantangan guru pada abad 21 adalah bagaimana mengajarkan sejumlah keterampilan yang menjadi tuntutan pada abad tersebut. Keterampilan abad 21 adalah yang pertama, skill atau keterampilan hidup dan berkarir. Kedua, learning and invitation skills atau keterampilan belajar dan berinovasi. Ketiga, information media and technology skills, keterampilan teknologi dan media informasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Haya atas penyampaiannya. Kemudian mengenai peran guru abad 21 akan disampaikan oleh Diah Dewi Kurniawati. Kepada Diah dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran dari guru dalam pendidikan abad 21. Peran pendidikan sendiri merupakan hal penting dalam membangun peradaban bangsa. Pendidikan itu harus mampu menyiapkan generasi emas untuk menghadapi berbagai tantangan. Untuk keterampilan abad 21 sendiri yang harus dikuasai oleh siswa itu ada 4C, yaitu critical thinking and problem solving, atau berpikir kritis dan juga pemecahan masalah. Lalu ada communication, ada collaboration, dan ada yang keempat yaitu creativity and innovation atau kreativitas dan inovasi, yang mana harus dikembangkan salah satunya melalui pendidikan dan juga bimbingan dari guru. Pembelajaran abad 21 sendiri merupakan pembelajaran yang mana mempersiapkan generasi yang memiliki keterampilan abad 21. Peran guru dalam pendidikan itu sangat penting dalam menyiapkan generasi emas Indonesia yang tangguh, kreatif, dan juga inovatif serta cerdas. Tentunya diperlukan guru yang berkualitas dengan kompetensi masa depan.
yang mana kompetensi masa depan ini sendiri ada antara lain yaitu kemampuan berkomunikasi dan juga berpikir kritis dan juga jernih. Sebagai guru yang profesional, selain dituntut menguasai materi pembelajaran secara luas dan juga mendalam, juga dituntut memahami perkembangan kognitif murid, merancang pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran, serta mampu mengevaluasi hasil belajar sekaligus pengembangan murid. Berkaitan dengan hal tersebut, seorang guru harus terus meningkatkan profesionalismenya melalui berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengelola pembelajaran maupun kemampuan lain dalam upaya menjadikan peserta didik memiliki keterampilan belajar, yaitu 4C yang di atas tadi sudah disebutkan. Memperoleh pengetahuan, selain itu juga keterampilan yang pertama memperoleh pengetahuan, lalu keterampilan dalam pengembangan jati diri, keterampilan dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, dan yang terakhir adalah keterampilan untuk dapat hidup berdampingan dengan sesama secara harmonis. Selain itu, dalam sebuah proses pembelajaran, peranan guru ini sendiri yaitu sebagai guru yang dapat ditiru merupakan hal yang penting. Perilaku kita sebagai seorang guru itu akan menjadi komunikasi yang mana paling efektif dan pengaruhnya itu sangat besar pada peserta didik. Perilaku inilah yang nantinya itu akan jadi teladan bagi kehidupan sosial peserta didik atau murid-murid yang kita ajari. Terkait dengan menyiapkan generasi emas, maka guru itu dituntut untuk mampu menerapkan model ataupun strategi pembelajaran yang ditengarai dapat memberdayakan keterampilan abad 21. Itu dulu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dia atas penyampaiannya. Kemudian mengenai pengertian serta perbedaan pendidikan di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 akan disampaikan oleh Anissa Udiana Mentari. Kepada Anissa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian di era revolusi 4.0, industri 4.0. Industri 4.0 merupakan nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siberfisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Artinya, semua proses produksi ditopang oleh internet. Era revolusi industri 4.0 merupakan tantangan berat bagi guru Indonesia. Mengutip dari Jack Ma dalam pertemuan tahunan World Economic Forum 2018, dalam mengatakan bahwa pendidikan adalah tantangan besar bagi abad ini. Jika tidak mengubah cara mendidik dan belajar mengajar 30 tahun mendatang, kita akan mengalami kesulitan besar. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju menjadikan tuntutan revolusi terus meningkat. Masyarakat secara global tentunya perlu menyiapkan bekal dalam menghadapi perubahan tersebut, khususnya di dunia pendidikan, riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, merupakan faktor yang semakin penting dalam membangun daya saing bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta keadilan. Berlangsungnya era revolusi industri 4.0 ini menjadikan teknologi digital sebagai poin utama dalam aktivitas manusia, termasuk yang paling khusus tadi, pendidikan. Era digital sebagai nama lain dari perkembangan revolusi industri 4.0 menjadi pendorong kemajuan teknologi, termasuk kemajuan di bidang pendidikan. Kemajuan tersebut semakin memudahkan siswa dalam memenuhi kebutuhan pengetahuannya dengan mencari, mengevaluasi, mengatur, dan mengkomunikasikan informasi yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pendidikan 4.0 adalah respon terhadap kebutuhan revolusi industri, di mana manusia dan teknologi diselaraskan untuk menciptakan peluang-peluang baru yang kreatif dan inovatif. Menurut PIS 2017, sebagian dikutip dari Daily Fitter Les 2019, ada 9 tren atau kecenderungan yang terkait dengan pendidikan 4.0. Yang pertama, belajar pada waktu dan tempat yang berbeda. Jadi, siswa tidak hanya
difokuskan belajar di ruang kelas, tapi bisa juga melakukannya di luar kelas seperti penggunaan e-learning. Kedua, pembelajaran individu, di mana siswa tidak hanya melakukannya secara bersama-sama saat di kelas, tapi ketika dia sendiri maupun dia di luar kelas, dia dapat melakukan pembelajaran itu juga. Kemudian yang ketiga, siswa memiliki pilihan dalam menentukan bagaimana mereka belajar. Meskipun setiap mata pelajaran diajarkan bertujuan untuk sama, namun cara mencapai tujuan tersebut bervariasi bagi setiap siswa. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Siswa saat ini harus sudah dapat beradaptasi dengan pembelajaran berbasis seperti ini, demikian juga dalam hal bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa mereka harus belajar bagaimana menerapkan keterampilan yang mereka miliki dalam jangka pendek di berbagai situasi. Siswa sudah harus berkenalan dengan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan keterampilan mengorganisasi, kolaborasi, dan manajemen waktu yang diajarkan, agar dapat nanti digunakan oleh siswa dalam karir akademik mereka selanjutnya. Yang kelima, adanya pengalaman lapangan. Yang keenam, interpretasi data. Perkembangan teknologi komputer pada akhirnya mengambil alih tugas-tugas analisis yang dilakukan secara manual dan segera menangani setiap analisis statistik, mendeskripsikan dan menganalisis data serta memprediksi tren masa depan. Oleh karena itu, interpretasi siswa terhadap data ini akan menjadi bagian yang jauh lebih penting dari kurikulum masa depan. Siswa dituntut memiliki kecakapan untuk menerapkan pengetahuan teoritis ke angka-angka dan menggunakan keterampilan mereka untuk membuat kesimpulan berdasarkan logika. Yang ketujuh, penilaian beragam, yang dimana guru tidak hanya dapat menilai siswa dari satu sisi seperti pengerjaan tugas, tapi dapat dari berbagai sisi yang lainnya. Yang kedelapan, keterlibatan siswa terhadap pembelajaran. Yang kelima, monitoring dari guru. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anissa atas penyampaiannya. Kemudian selanjutnya mengenai pengertian serta perbedaan pendidikan di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 akan disampaikan oleh Antum Diah Fitriani. Kepada Antum dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai perbedaan antara era revolusi industri 4.0 dengan era society 5.0. Nah, manakala kita telah disibukkan dengan revolusi industri 4.0, telah muncul tatanan baru yaitu era society 5.0. Era society 5.0 ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang Perdana Menteri Jepang yang bernama Shinzo Abe itu pada Forum Ekonomi Dunia. Dia menjelaskan visi baru Jepang tentang Society 5.0 atau bisa disebut juga dengan Super Smart Society 5.0. Nah, era Society 5.0 ini adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang telah lahir di era 4.0 seperti Internet of Things, internet untuk segala sesuatu, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, big data atau data dalam jumlah besar, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara sederhana. Secara sederhana, era Society 5.0 ini dapat diartikan sebagai suatu konsep di mana masyarakat berpusat pada manusia atau human centered dan berbasis teknologi. Nah, sebenarnya konsep revolusi industri 4.0 dan society 5.0 ini tidak memiliki perbedaan yang jauh. Hanya saja konsep society 5.0 ini lebih memfokuskan terhadap konteks manusia. Jika revolusi industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya dalam membuat perubahan, akan tetapi pada society 5.0 ini menggunakan teknologi modern sebagai komponen pendukung dan mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Lalu bagaimana dengan pendidikan di era Society 5.0? Nah, pendidikan di era
Society 5.0 ini bisa jadi siswa atau mahasiswa dalam proses pembelajarannya langsung berhadapan dengan robot yang khusus dirancang untuk menggantikan pendidik atau dikendalikan oleh pendidik itu sendiri dari jarak jauh. Bukan tidak mungkin proses belajar mengajar bisa terjadi di mana saja, kapan saja, baik itu dengan adanya pengajar ataupun tidak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Antung atas penyampaiannya. Kemudian mengenai tuntutan revolusi industri 4.0 dan tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0 akan disampaikan oleh Iniatul Adamiyah. Kepada Iin dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tuntutan revolusi industri 4.0 dan tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Tantangan pada dunia pendidikan dalam menghadapi industri 4 adalah penanaman nilai-nilai pendidikan yang perlu dikembangkan. Menurut Guilford 1985, penerapan dari pendidikan nilai yang dikembangkan adalah 1. Anak dididik dan dilatih dengan cara bekerja sambil belajar. Kecerdasan berpikir anak dikembangkan dengan seluas-luasnya, memupuk kepribadian anak dengan kepribadian Indonesia, sehingga menjadi pribadi yang dinamis, percaya diri, berani, bertanggung jawab, dan mandiri. Yang ketiga, pelajaran tidak hanya diberikan pada jam pelajaran saja, tetapi juga dalam setiap kesempatan di luar sekolah. Contoh perbuatan baik ditetapkan karena lebih berhasil dalam membina watak yang baik. Hal ini yang membedakan manusia dengan mesin di era globalisasi industri keempat. Next. Seperti yang ada di layar, berikut adalah tantangan pendidikan 4.0 di era generasi Z. Generasi Z merasa tak perlu belajar karena semakin canggihnya teknologi saat ini, sehingga banyaknya informasi yang selalu tersedia setiap saat. Tetapi zaman now ini mereka ingin diajari bagaimana dan di mana mereka dapat menemukan apa yang mereka butuhkan. Karena teknologi semakin canggih, generasi Z teralihkan dalam menerima pembelajaran. Mereka lebih tanggap teknologi dibandingkan oleh guru. Lalu yang ketiga, karena teknologi semakin canggih juga, biaya sekolah menjadi cukup tinggi dikarenakan harus membiayai perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, pengembangan profesional, dan dukungan teknis. Lalu yang keempat, generasi Z lebih andal dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai keberhasilan dibandingkan generasi sebelumnya. Kelima, generasi Z cenderung kurang tertarik pendidikan dengan pendidikan formal. Lalu yang keenam, generasi Z saat ini lebih bosan mendengarkan guru dengan metode ceramah. Oleh sebab itu, kita sebagai calon guru lebih tepat atau lebih cermat untuk memilih metode-metode pengajaran kita supaya siswa lebih menerima apa yang kita pelajari kepada mereka. Lalu yang terakhir, melimpahkan informasi atau information overload. Berdasarkan fenomena di atas, guru memiliki tantangan yang besar, terutama perubahan pola pikir siswa yang disebabkan oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu, guru dituntut untuk menguasai teknologi yang semakin berkembang pesat dan tentu hal ini seiring pula dengan penanaman nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran. Sekian, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Iin atas penyampaiannya. Kemudian mengenai tuntutan revolusi industri 4.0 dan tantangan pendidikan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ida Rahmiati. Kepada Ida dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tuntutan revolusi industri 4.0 dan tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Guru dituntut untuk menguasai teknologi yang semakin berkembang secara pesat, dan tentu hal ini seiring pula dengan penanaman nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran. Maka persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk menyiapkan kualifikasi dan kompetensi guru yang berkualitas yaitu yang pertama, guru harus memahami karakteristik peserta didik sebagai generasi Z.
sehingga dapat menggunakan strategi, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan kecanggihan media informasi dan teknologi. Yang kedua, guru diharuskan melek digital. Dalam hal ini, memiliki kemampuan menggunakan alat-alat digital dan kecakapan perilaku dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi. Yang ketiga, guru diharuskan dalam proses pembelajaran harus memanfaatkan fasilitas gadget yang dimiliki siswa menjadi sumber belajar dan komunikasi pembelajaran dan konseling dengan cara memanfaatkan media sosial. Yang keempat, guru berusaha terus-menerus untuk menyuguhkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, sehingga memberikan peran aktif siswa yang leluasa dan tidak penuh tekanan. Yang kelima, role model bagi siswa dalam semua lini kehidupan, agar melahirkan generasi Z yang berkarakter dan cerdas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, guru wajib memiliki wawasan kebangsaan dan toleransi yang harus ditanamkan kepada siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ida atas penyampaiannya. Kemudian yang terakhir, mengenai tuntutan era Society 5.0 dan tantangannya di era Society 5.0 akan disampaikan oleh Imade Mas Raswena. Kepada Made dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tuntutan era Society 5.0 dan tantangan pendidikan di era Society 5.0. Indonesia harus siap menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang di era Society 5.0 yang ditandai dengan penggunaan robot dalam kehidupan dalam pekerjaan, kemudian penghantaran barang dengan drone, itu di mana manusia itu sudah diminta agar bisa menguasai dan mengendalikan robot-robot tersebut. Sekarang pendidikan dan kebudayaan dapat diibaratkan sebagai suatu roda yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Pendidikan sebagai sarana untuk mempersiapkan aspek intelektual anak bangsa, sedangkan kebudayaan sebagai sarana untuk memperkuat soft skill sehingga terbentuklah manusia-manusia yang unggul dan siap menghadapi kehidupan masyarakat di Society 5.0. Di mana aspek kebudayaan itu sangatlah kental untuk masyarakat Indonesia karena Indonesia terkenal dengan kebudayaannya. Apabila kebudayaannya sudah menghilang, maka ibarat sudah jati dirinya sendiri yang menghilang. Oleh karena itu, kebudayaan tidak luput dari tuntutan era sendiri. Moderator, skip berikut. Kecakapan abad 21 yang dituntut yakni ada 3. Hidup, life and career skill, hidup untuk berkarir, di mana kehidupan itu harus memanfaatkan peluang tiap di mana melihat ada kesempatan, di situ ada uang. Untuk yang kedua, learning and innovation skill, belajar dan memanfaatkan skill yang ada. Penerapan skill di mana misalnya kayak pemanfaatan sumber daya yang lebih menguntungkan untuk era yang kedepannya. 3. Informasi, media, dan teknologi skill. Tidak luput dari informasi. Informasi adalah hal yang paling utama, di mana oleh sebab itu kita itu harus menguasai teknologi agar tidak ketinggalan zaman tentunya. Berikutnya.
kecakapan menurut pandangan para ahli dan Kemendikbud, yakni ada 7, life and career skill, hidup dan berkarir, learning dan inovasi skill, belajar sambil mengelola skill, informasi media dan teknologi skill, critical thinking dan problem solving skill, pemecahan berpikir kritis dan pemecahan masalah, komunikasi skill, skill dalam kecakapan, creativity and innovation, berkreativiti dan inovasi. Dan yang terakhir adalah kolaborasi, pemanfaatan dari semua skill. Sekian dari penyampaian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Made atas penyampaiannya. Nah, itulah tadi penyampaian presentasi mengenai karakteristik abad 21 dan juga tantangan di era revolusi 4.0 dan 5.0. Di sini saya akan menyimpulkan. Yang pertama, karakteristik keterampilan guru abad 21 di mana era informasi menjadi ciri utamanya, membagi keterampilan guru abad 21 ke dalam 5 kategori, yaitu mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital, menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital, mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital, dan berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional. Yang kedua, ada 5 tantangan utama yang dihadapi pembuat kebijakan pendidikan saat ini. Kemudian yang ketiga, terkait dengan menyiapkan generasi emas, maka guru dituntut mampu menerapkan model atau strategi pembelajaran yang ditengari dapat memberdayakan keterampilan abad 21. Yang keempat, pendidikan 4.0 atau education 4.0 merupakan istilah umum yang digunakan oleh para ahli teori pendidikan untuk menggambarkan berbagai cara untuk mengintegrasikan teknologi cyber baik secara fisik maupun tidak ke dalam pembelajaran. Yang kelima, pendidikan sangat berperan dalam menghadapi era society 5.0 dan menjadi faktor utama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang keenam, tantangan pada dunia pendidikan dalam menghadapi industri 4.0 adalah penanaman nilai-nilai pendidikan yang perlu dikembangkan. Yang ketujuh, lembaga pendidikan berkewajiban menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan hidup berkarir, selalu belajar dan berinovasi, menguasai teknologi media informasi, berpikir kritis dalam memecahkan persoalan, terampil berkomunikasi, berjiwa kreatif, inovatif, serta dapat bekerja sama dalam suatu kelompok. Nah, itulah penyampaian presentasi dari kami kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.